Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai saat ini kita masih diberi umur panjang, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan, dan bulan itqum minan nar, pembebas dari api neraka. Pada kesempatan kultum Ramadan kali ini, kita akan membahas puasa berbicara. Ini ada kaitannya dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana beliau pernah berpesan, semakin orang banyak berbicara, maka semakin besar kemungkinan ia berbuat dusta. Sahabat seiman, seakidah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum bersama bahwa makna kata dasar puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Sehingga lalu para ulama fikih mendefinisikan arti puasa sebagai aktivitas menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam Al-Quran, kata puasa disebut dengan dua macam kata, yaitu dengan kata saum dan dengan kata siam. Akan tetapi kata siam paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 92, faman lam yajid fasiyam. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 95, au kafaratu ta'amu miskin au adlu dzalika siyaman, dan seterusnya. Puasa seperti ini tergolong puasa jasmania dan hanya menyangkut aturan fikih semata, yakni puasa menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Barangkali anak kecil umur 12 tahun pun, saya yakin seyakin-yakinnya bisa dan sanggup menjalankan puasa sejenis ini. Sementara itu para sahabat Bang Haj TV rahimakumullah, kata saum justru hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran, yakni dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimul yauma insiyah. Sesungguhnya
aku bernazar kepada yang Maha Pengasih untuk berpuasa dan tiada akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Kata saum dalam ayat ini disepakati oleh para ulama tafsir tidak sebagai sebuah bentuk aktivitas menahan makan dan minum, melainkan menahan dari segala bentuk ucapan dan perkataan. Itulah sebabnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Siti Maryam, di mana kala itu Siti Maryam menjalani puasa tersebut, yakni puasa untuk tidak bicara dan tidak mau mendengarkan orang berbicara. Nah, kalau puasa seperti jenis ini, saya yakin seyakin-yakinnya, jangankan anak umur 12 tahun, orang dewasa atau aki-aki pun saya kira banyak yang tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi justru disinilah esensi puasa itu. Kita harus memahami dan menjalankan puasa tidak hanya dari kata siam, tetapi kita juga puasa dari kata syaum, yakni puasa tidak makan dan minum, sekaligus puasa untuk tidak banyak berbicara dan mendengarkan banyak orang berbicara yang tidak ada manfaatnya. Para jami'in pemirsa Bang Haj TV rahimakumullah, inilah jenis puasa ditinjau dari dimensi ruhaniyah. Jika ditinjau dari tasyawuf, salah satu pesan puasa ruhaniyah adalah puasa berbicara. Kita disuruh berpuasa untuk tidak banyak berbicara, dan puasa semacam ini tidak saja dibatasi sejak terbit matahari hingga terbenam, melainkan dijalankan sepanjang waktu, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Puasa berbicara dimaksudkan untuk tidak berbicara meskipun tentang hal-hal yang memang sebenarnya boleh dibicarakan. Kita harus mengurangi ngobrol ngalor ngidul, pembicaraan yang tidak perlu. Kita hanya berbicara untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Bahkan di dalam Al-Quran, kita hanya boleh berbicara untuk keperluan sedekah dan mendamaikan orang. Termasuk puasa berbicara adalah tidak mendengarkan suara-suara yang memang tidak ada perlu dan tidak ada manfaatnya. Menurut para sufi dan ahli tasawuf, kita seringkali disibukkan dengan hiruk pikuk suara di sekitar kita. Kita sering sibuk bicara dan sibuk mendengarkan orang lain berbicara. Oleh karenanya, telinga kita menjadi tuli dan kurang peka mendengar kata dari alam gaib atau nurani kita. Apabila orang sudah bisa sedikit berbicara, maka mata batin akan tajam dan memperoleh petunjuk dari alam ruhani. Benar memang apa yang pernah dipesankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, semakin orang banyak berbicara,
maka semakin ia melakukan kesalahan dalam ucapannya. Sahabat seiman, seakidah, pemirsa Bang Haj TV, dimanapun berada di belahan bumi pertiwi, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa pada bulan Ramadan ada seorang wanita sedang mencaci maki pembantunya, dan Rasulullah mendengarnya. Kemudian baginda Rasul menyuruh seseorang untuk membawa makanan dan memanggil perempuan itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah makanan ini." Perempuan itu menjawab, "Saya sedang berpuasa ya Rasulullah." Rasulullah yang mulia bersabda lagi, "Bagaimana mungkin kamu berpuasa padahal kamu mencaci maki pembantunya? Sesungguhnya puasa adalah sebagai penghalang bagi kamu untuk tidak berbuat hal-hal yang tercela. Ma aqala sawam wa ma aksarul jawwa." Sabda Rasulullah, sedikit betul yang puasa dan banyak betul yang hanya lapar saja. Ketika Rasulullah mengatakan betapa sedikitnya yang saum dan betapa banyaknya yang kelaparan, Nabi ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, puasanya hanya perutnya saja, matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, jalan pikirannya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa. Puasa ya puasa, tetapi tidak sanggup untuk berpuasa bicara dari ucapan yang bisa melukai hati orang lain, tidak lebih, kata Rasul, dari sekedar orang-orang yang hanya mendapatkan lapar saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan puasa Ramadan, sehingga kita pada bulan Syawal nanti secara bersama-sama kita dapat mendapatkan penghargaan dari Allah, mendapatkan sebuah sertifikat yang bertuliskan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuninya dosa-dosa yang lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqushu'ana wa tadurru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.